Halo kawan, kembali lagi di channel Ronsah. Kali ini saya dan teman saya yang bernama Galih akan berbagi cerita sedikit tentang pendakian kami di Gunung Arjuna via Sumber Brantas, Cangar. Pada cerita kali ini akan saya bagi menjadi 3 part agar review yang kami berikan bisa lengkap dan informasi yang dibutuhkan oleh kawan-kawan mengenai jalur ini bisa tersampaikan dengan baik. Sebelum lanjut, silahkan subscribe dahulu dan bunyikan lonceng agar kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya. Selamat menyaksikan. Halo Pak, mau kemana ini? Halo. Mau kemana? Ya, kita lagi di pos pendakian Gunung Arjuna Welirang via Sumber Brantas, Oke. Cangar Malang. Piye kakinya? Antep koyo ane. Suwe olahraga sih gak munggah ya opo iki. Ya wis lakoni ae. Oke. Ya kan. Saya rek saya. Jangan lupa ya kawan, untuk membaca segala informasi yang disediakan di base camp, baik larangan-larangan, jalur pendakian, ataupun aturan-aturan lainnya. Bila dirasa kurang jelas, bisa ditanyakan langsung kepada penjaga base camp. Di sini kita disuruh mengisi nama, asal, tanggal naik dan turun, serta menyerahkan berbagai berkas seperti printout bukti pendaftaran yang bisa didapatkan di situs resmi di bawah ini. Kemudian, surat sehat, identitas diri, dan lain-lain. Dua-duanya bisa, perwakilan bisa. Insya Allah cukup. Ya, insya Allah cukup. Oh, langsung banyak yang matengan. Terus Sehabis mengisi data dan menyerahkan berbagai berkas, petugas akan memeriksa barang bawaan kita. Hal ini dilakukan agar petugas bisa memastikan bahwa kita benar-benar siap untuk melakukan pendakian. Air minum buat, terus SP, jaket. ST, kompor, SP sudah ya. SP di dalam sendiri sama baju ganti. Setelah semua dirasa sudah sesuai, barulah kita melakukan pembayaran tiket 10.000 per orang. Itu biaya per hari ya kawan. Sepedanya jangan dikunci saja ya. Nanti kalau apa pindah-pindah biar enak. Habis ngapain, Bos? Habis registrasi. Wah. Sudah, kita siap. Itu dapat apa itu biru-biru? Kita dapat gelang, bagus gelangnya. Dapat 2 punya aku sendiri. Lambemu ya. Tiga. Jarak antara base camp ke jalur pendakian cukup jauh, sehingga harus naik ojek untuk mempersingkat waktu dan tenaga. Biayanya hanya 20.000 sekali perjalanan. Bagi kawan-kawan yang akan mendaki di sini dengan jumlah yang banyak, jangan khawatir. Di sini juga disediakan pick up untuk kawan-kawan yang berangkat rombongan atau orang banyak. Karena dirasa beban terlalu berat, saya pun turun sebelum tanjakan, agar tidak terlalu beresiko karena tanjakan yang curam. Setelah naik turun enggak? Dan harus menunggu Langsung gini, untuk langsung dijemput turun. lagi setelah abang ojeknya mengantarkan teman saya ke jalur pendakian. Tanaman apa ini? Tanaman apa ini? Wortel itu, Mas. Bunga wortel. Wortel. Iya. Wortel yang udah tua kan Oh, bisa. berarti kalau dicabut ada wortelnya gitu ya nanti? Ini berarti yang lain. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya datang juga Bang Jacknya. Saya sangat heran ketika ada pendaki yang tidak mau naik ojek.
Padahal jarak base camp ke jalur pendakian sangatlah jauh. Kata abang Gojeknya bisa 2-3 jam kalau jalan kaki. Wow. Di perjalanan, motor Bang Jack sering mati. Mungkin karena beban saya dan keril saya yang terlalu berat kali ya. Untung aja ada Mas Jacknya. Akhirnya keril saya naik ojek sendiri dan saya pun naik ojek sendiri. Akhirnya sampai juga. Istirahat dulu lah. Capek juga naik ojek jalurnya kayak gitu. Isuk mau ya. Iya. Kamu satu sakti. Di sini porter. Karirku nanti ya. Iya, sampai ada enggak Lihat kawan, ada porter satu mobil. Mereka ini nganterin rombongan om-om. cuma seneng aja lah ini munggah. sampai nanti Surabaya. Asli. Sebelum kita melaksanakan pendakian pada pagi hari ini, sebaiknya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya pendakian kita selamat dan lancar, baik sampai tujuan dan pulang dengan selamat. Doa dipersilakan. Doa selesai. Iya iki. Arjuna lirang. Wah, ngono ya. Arjuna lirang. Wah. Setelah berdoa, kita pun mulai melakukan perjalanan. Kami berangkat sekitar pukul 09.05 dan kami masih harus melewati perkebunan warga sebelum memasuki hutan. Di sini banyak banget spot fotonya. Monggo. Inilah batas antara perkebunan warga dan hutan. Oh ya, jika kita turun, kita bisa menelpon ojek pada nomor yang tertera di banner ini. Dalam? Makadam. Vegetasi ini kayak buta ya? Iya, jalin. Rapet. Oh, satu. Sumpah. Sumpah apa satu ini? Sampean lu ya apa mana? Sekitar pukul 09.21, kami sampai di pos 1. Sarapan dulu guys, kita nyantai. Ojo titik, ojo sampean tekno. Iku geprek, Mas. Nggih, mau tuku nang pacet. Bu. Gak wedi kan, Mas. Nggih. Apa? Sudah sampai pos 1. Dapat saudara baru, Mas Aldi sama Mas Rey. Mantap. Saya panggil Mas Aldi. Enakin Mas. Enakin. Monggo. Mas Rey. Monggo. Santai. Pos 1. Santai.
Lanjut. Jalur ini vegetasinya rapat banget kawan. Pohon di sini pun menjulang tinggi dengan gagahnya. Hati-hati mas. Mulai nanjak guys. Semakin hari, perut semakin membesar. Olahraga pun sangatlah jarang. Pendakian terakhir berbulan-bulan yang lalu. Alhasil, langkah kami pun tidak secepat dulu. Kami sering berhenti menghela nafas. Intinya, pendakian kali ini memang sangatlah santai. Naik ke puncak gunung. Jalur ini sepertinya didominasi oleh tanah dan akar pohon. Tidak seperti jalur Arjuna via Tretes yang di sepanjang jalurnya mayoritas bebatuan. Nanjak terus. Nanjak terus. Landai hanya mitos. Turun. Mudun malah nih. Landai. Kali sih gak ketarik. Di tokai ini sih. Mana bocinya dulu ini. Tidak ngeluh silahkan ngeluh. Kan opsi main angle toh. Iya. Anu musuh kan. Iya. Wah, mantap. Oh jadi box oleh. Ini kan enak. Monggo. Semangat mas ya. Iya. Jauh. Kak, 10 menit lagi mungkin. Vegetasi sudah terbuka. Tadi vegetasinya rapat, sekarang agak terbuka. Lihat tahan. Tapi ilalang masih rapat. Wah, kita ketemu Bang Porter tadi nih. Mereka ini ngeri sekali. Dalam satu keril ada yang bawa 5 tenda. Sementara Bang Porter satunya bawa kursi dan meja yang diperuntukkan untuk rombongan om-om tadi. Tendo limo. Ya saya gembul wong papat. Murah iki. Nggak kulkas. Mbenan. Oh pun. Iki nemu di isor rumah iki. Wih, nemu. Nemu sini. Beruntung gue nemu. Nemu sak botol. Ini tak bawa. Wih, coba tangan ini sampean. Dewang ya mas. Sakit tangan ini mas. Karepmu. Terus apa ngasuse? Ayo. Jangan turun. Ayo. Ini saya enak. Apal ya? Apal aku sing Pakuan kan Coba lewat lawang. wingi aku. Abang porternya bercerita bahwa beberapa hari yang lalu mereka baru saja turun dari Gunung Arjuna via Lawang untuk ngeporterin orang juga. By the way, jalur Lawang adalah jalur terpanjang di Gunung Arjuna. Wah, mantap. Wih, tarik sis. Oh, untuk Kak Jungkel. Saya apa dur? Ning kulit. Ayo, Rizal. Semangat. Pat.
Ini kita bayangan, mboten. Di Arjuno via Sumber Berantas ada juga pos bayangan, yakni tempat lapang sebelum pos utama. Nah, ini adalah pos bayangan sebelum pos 2. Kali mati. Gowo apa monumen itu hobi dipasang ini. Belum jam. Niku sampeyan ning gowo. Koncoku pelari deh. Rantril ini. Nggih. Oh, pasang plakat baru. Oh, sing ndek wisinane iku ah. Batas puncak. Apa batasnya? Ono kan pasang monumen. Monumene Sohobi. Oh iya kan meninggalin nang mriku nggih. Pos 2. Konflik ngarepe pas kosku. Pos 2. Gremes, kami sampai di pos 2 pada pukul 11 lewat 17 menit. Tempatnya cukup luas untuk mendirikan banyak tenda. Kami pun kembali istirahat dan menyempatkan diri untuk mengisi perut terlebih dahulu. Selamat datang di pos 2. Akhirnya. Mangan dah. Nggih monggo. Nggih monggo. Kau ngerti Luffy ya? Luffy, jurusnya Gear Second. Gear Force. Gear Second deng. Enggak metu asap lho. Kami metu asap kabeh sih, masih aku pisan. Suara. Karena lama enggak naik ya. Yo Pakai carrier. carrier baru. Enggak sih. Jaket kuwi karo gaya anu apa? Aluminium foil. Oh, matras. Gear Second. Oh, anu. Aman itu. Kurang monggo nang kene. Mangane monggo. Monggo, Mas. Monggo. Ayam. Betul. Sambal. Patrick ayu. Patrick. Sombong. Nggih, koyo ane. Ternyata Bang Pacik itu bisa jarum, Cuk. Cendak trek watu lah wong gatel. Jajane kebablasan. Salah aku iku ndek Yo krimis. salah aku. Krimis. Kartu kredit RCC. Lanjut pos 3. Kering. Tapi naik. Langsung naik. Vegetasi masih lebat. Sangat lebat. Ini ki awan apa kabut? Nek awan piye, Mas? Modelane. Oh iya, di jalur ini tidak ada sumber air sama sekali. Oleh karena itu, pastikan setiap dari kalian yang akan ke sini membawa air yang cukup. Kalau saya sendiri selama 3 hari 2 malam membawa 3 botol 1,5 liter. Menyesuaikan dengan kebutuhan ya, kawan. Enggak. Mana? Kamu terus.
penanda. Yuk. Pos 3 belum kelihatan bos. Dakiku lewati lembah. Aduh. Vegetasinya tergolong rapat dan banyak sisa-sisa kebakaran di sini. Contohnya mati warnanya kecoklatan, banyak pohon menghitam. Bekas kebakaran, banyak pohon tumbang. Warna-warni coklat dan hijau. Panas, matahari sudah muncul, kabut sudah menghilang, matahari menembus kabut, jadi panas. Perjalanan semakin melelahkan. Lihat, cerah di atas pos 3. Gak bisa diprediksi. Apik lah. Sementing dua ada gambaran nih. Iya. Kita cerita-cerita lau. Nah. Ini tanjakan sebelum bayangan pos 3. Menukik. Bayangan pos 3. Dorong ono gak ono pelangi ta ya? Bayangan tapi kan. Bayangan ini gak ada pelangi mas kata mas. Bayangan. Ketinggian 2328. Iya. Menurut sampean jare ini apa? Mitos kalau pendaki perokok itu susah bernafas di daki. Bener nggak itu? Delok kancane. Delok kancane. Anak kancane rokokan. Gak sih Mas, asine lek ana apa jenenge? Lek liyane ngimbangi ku lho. Mau. Gak kerasa nggih? Ya, kerasa. Paling pundak tok sing kerasa. Iya bener. Fokus sikil kerasa ya Mas. Tapi kan pernafasan Lumayan sih. ngaruh. Lek Ngaruh. titik. Ya aku ya nggo lek liyane. Nge-vape nggak? Lek ning omah ngapa lek ning kos, lek ning kos. Oke. Iya, vape gak enak nang gunung. Gak enak. Gak enak. Cuman baterai ini. Pos 3. Pos 3 itu anu. Sangat Di tulisannya pos 3 ya. kayak itu pelangi ron. Oh, itu Kami sampai di pos 3 pada pukul 13 lebih 46 menit. Karena kami sudah berhenti cukup lama di bayangan pos 3 tadi, kami pun hanya cukup berhenti sebentar untuk menghela nafas dan melanjutkan langkah kita kembali. panas, hujan, kabut. Digolek pelangi nih nanti. Oh, panas, belerang, gak berbau. Hangit banget. Lanjut. Cedera, ganti kaki mas.
Apa gak sekalian langsung sampai ambil iku nih? Ojo digawe liyane. Pangan iki, heeh, beneran. Amit. Suara apa itu? Burung. Setelah melewati pos 3, kita akan menemui beberapa lubang yang mengeluarkan uap panas, namun tidak berbau seperti belerang. Enggak. Anget-anget. Wah, enak. Iya, apa nih? Menyeimbangkan dingin dan hangat. Sedang kayak darurat. Sauna ya. Kok sauna? Sauna. Sauna. Aliran air. Naik. Anjay, naik terus anjay. Aduh. Boh. Kapan nyampe-nya? Dengkul semakin terasa karena tanjakan yang semakin menukik. Ada kerah. Mantap jalurnya. Bukan jalurnya sih yang mantap, tapi bawaannya yang mantap. Lihat pohonnya dengan unik, bentuknya unik. Dan berkabut. Kayaknya hampir sampai lembah Lengkean. Kita berencana untuk ngecamp di lembah Lengkean. Di situ adalah persimpangan yang memisahkan jalur Arjuno, jalur Gunung Kembar 1, Gunung Welirang, dan Gunung Kembar 2. Dan pada akhirnya lembah Lengkean. Mari kita cek. Oh. Sudah sampai di lembah Lengkean. Berkabut. Dan perjuangan yang tidak sia-sia. Oke, kayak konten. Bisa leren anu. Rombongan porter. Enak panggon tendane. Dukur kuno ta. Sampai orang ngono kayaknya. Ning sebelah kono orang iku apa kok? Piknik. Lembah Lengkean piknik. Monggo. Mriki. Ben gak kena angin. Oh niku ya iso nang kono. Nggih. Gimana rasanya? Alhamdulillah. Setelah sekian lama nggak naik gunung, terus kesalahan isi carrier kapasitasnya melebihi antara berat badan dan carrier tidak saya perhitungkan, lalu kurangnya olahraga fisik, tapi alhamdulillah bisa Sampai sini. pelan-pelan asal sampai. Dan lihat nih ada banyak orang piknik. Oh.